Baik, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Nah, dan sebelum kita memulai pembelajaran materi baru kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan belajar tentang materi baru. Nah, judul materi kita pada hari ini ialah listrik statis. Nah, listrik statis. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar apa itu listrik statis. Nah, adik-adik juga pernah melakukan percobaan penggaris yang menarik benda-benda kecil, bukan? Tentu saja sudah pernah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dari listrik statis. Kemudian, kenapa sih penggaris itu dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil tersebut? Nah, jadi di sini kita akan membahasnya. Nah, dan sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu, setelah pembelajaran ini selesai, kami harapkan adik-adik dapat yang pertama menjelaskan pengertian dari listrik statis. Kemudian menyebutkan contoh-contoh dari listrik statis di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dari muatan listrik. Keempat, menjelaskan pengertian dari gaya listrik. Dan yang kelima, menjelaskan pengertian dari medan listrik. Oke? Nah, baik. Langsung pada kegiatan inti. Listrik statis. Apa itu pengertian listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah ketidakseimbangan. Tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara muatan listrik yang terdapat di permukaan benda. Muatan listrik. Nah, jadi listrik statis itu adalah sesuatu atau ketidakseimbangan yang terdapat di dalam permukaan benda. Apa yang tidak seimbang? Nah, yang tidak seimbang itu adalah muatan listriknya. Nah, jadi terjadinya listrik statis itu adalah ketika terjadinya ketidakseimbangan muatan listrik di dalam permukaan benda. Nah, apa itu muatan listrik? Nah, muatan listrik itu hampir sama dengan interaksi antara gaya tarik-menarik antara dua massa. Nah, artinya di dalam listrik statis itu terdapat dua muatan. Ada positif dan ada negatif. Negatif disebut dengan elektron, sedangkan positif disebut dengan proton. Nah, jadi di dalam muatan listrik ada dua muatan, yaitu negatif dan positif. Nah, kembali pada percobaan penggaris tadi. Nah, ketika adik-adik mendekatkan penggaris ini, disobekkan-sobekkan kecil kertas, apakah dia menarik kertas itu? Tentu saja tidak. Kenapa? Di dalam permukaan penggaris ini, muatan positif dan negatifnya itu sama. Sedangkan ketika gesekan terjadi di permukaan penggaris ini, ketika dia digesekkan di rambut, maka akan berkurangnya muatan negatif. Kenapa berkurang? Pada saat dia digesekkan di rambut, maka elektron-elektronnya ini akan berpindah dari penggaris ke rambut tersebut. Nah, jadi makanya terjadinya penggaris ini memiliki muatan listrik. Nah, makanya pada saat kita dekatkan penggaris ini, disobekkan-sobekkan kertas kecil, maka dia akan menarik kertas-kertas kecil tersebut. Itu kenapa pada saat terjadi gesekan, muatan positif dan negatif akan tidak sama. Muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif, sehingga terjadinya muatan listrik di dalam penggaris tersebut. Nah, jadi intinya muatan listrik itu ialah ketika terjadinya perbedaan antara muatan positif dan muatan negatif di dalam permukaan benda.
sehingga terjadinya muatan listrik. Kemudian kita masuk pada gaya listrik. Nah, gaya listrik. Nah, gaya listrik itu berbicara tentang positif dan negatifnya. Nah, gaya listrik yang kita pakai di sini adalah gaya listrik Coulomb atau gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Nah, apa bunyi hukum Coulomb? Nah, hukum Coulomb berbunyi akan terjadinya gaya tarik menarik antara dua muatan yang berbeda jenis. Nah, artinya kita misalkan ini adalah muatan positif dan ini adalah muatan negatif. Dan ini adalah jaraknya atau disimbolkan dengan R. Nah, kemanakah gaya positif ini dan kemanakah gaya negatif ini? Dikatakan tadi terjadinya gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki muatan yang berbeda. Ini kan muatannya berbeda, otomatis gaya ini akan saling tarik menarik. Misalkan ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Maka ini disimbolkan dengan F12 dan ini adalah F21. Dia saling tarik menarik antara dua muatan yang berbeda. Berbeda lagi dengan muatan yang sama. Misalkan ini adalah positif Q1-nya dan Q2-nya adalah positif juga. Dan ini adalah jaraknya atau R. Maka gaya mereka ini akan saling tarik menolak. Gaya ini akan ke sini dan gaya ini akan ke sini. Maka ini disebut dengan F12, sedangkan ini akan menjadi F21. Begitu juga dengan negatif dengan negatif, akan memakai konsep seperti ini. Nah, jadi gaya listrik ini hampir sama dengan konsep gaya magnet atau magnet. Magnet kan apabila didekatkan dengan positif dengan negatif akan terjadinya tarik menarik. Sedangkan kalau didekatkan positif dengan positif akan terjadi tolak menolak. Nah, jadi bahwa gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Nah, artinya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Apa itu F? F tadi adalah gaya Coulomb. Nah, apa itu K? K itu adalah ketetapan hukum Coulomb. Bilangannya itu adalah 9,0 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi itu adalah nilai ketetapan dari K. Kemudian Q1. Nah, Q1 itu adalah muatan dari, misalkan ini positif. Nah, muatan dari positif ini. Kemudian Q2. Q2 itu adalah muatan dari, atau kita bilang ini adalah negatifnya, ini Q2-nya. Itu adalah nilai muatan Q2. Sedangkan jaraknya ialah jarak antara Q1 dan Q2. Itu kuadratnya.
Nah, jadi bisa disimpulkan kembali, gaya Coulomb sebanding dengan perkalian Q1 dikali Q2 berbanding dengan cara kedua benda kuadrat. Cara kuadrat kedua benda. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari gaya listrik. Nah, kemudian kita masuk pada medan listrik. Nah, medan listrik. Medan itu adalah wilayah, area, atau batasan. Ya. Medan listrik. Nah, karena kita berbicara tentang muatan listrik di awal tadi. Nah, artinya medan listrik ini adalah di mana muatan dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, kemudian mari kita kembali pada muatan-muatannya. Kita akan menggambar garis-garis medan listrik. Medan listrik dari positif. Garis-garis medan listrik positif itu ya, seperti ini. Tanda panahnya keluar. Nah, bisa disimpulkan bahwa positif ini dia melebar atau dia keluar. Nah, berbeda lagi berbicara dengan negatif. Muatan negatif. Muatan negatif itu seperti ini. Dia masuk atau dia menyempit. Nah, bisa disimpulkan bahwa kenapa bisa terjadi gaya tarik menarik antara kedua muatan ini? Karena mereka memiliki perbedaan arah medan listrik. Satu yang mengeluarkan dan satu yang memasukkan. Sehingga mereka mempunyai hubungannya. Mereka memiliki hubungan. Yang satu mengeluarkan, yang satu menerima. Dia memasukkan. Nah, makanya terjadinya gaya tarik menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kenapa bisa juga terjadi tolak menolak tersebut. Nah, mari kita gambar. Misalkan ini adalah positif. Dan muatan yang satu adalah positif juga. Mari kita garis gaya-gaya medan listriknya. Ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, dan ini keluar. Begitu juga dengan ini. Keluar, 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 dan keluar. Nah, maka akan terjadinya tabrakan. Sama-sama keluar. Tidak ada yang menerima. Akan terjadi tabrakan. Sehingga dia melebar. Maka tidak bisa menyatu. Begitu juga dengan negatif. Muatan negatif. Muatan negatif sama-sama menyempit. Atau garis gayanya masuk. Garis medan listriknya masuknya. Ini masuk, 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 masuk. Nah, jadi keduanya saling masuk. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Jadi mereka tidak memiliki hubungan. Jadi terpisah. Makanya bisa
terjadinya tolak menolak. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa muatan yang berbeda itu tolak menolak dapat dilihat dari garis-garis medan magnetnya. Nah, jadi apa rumus medan magnet itu? Nah, rumus medan magnet ialah disimbolkan dengan E. E sama dengan F per Q atau per muatan. Nah, kita substitusikan nilai F. Nilai F adalah K dikali Q1. Anggap saja ini adalah Q kali Q kali Q per R kuadrat per Q. Mati Q-nya habis, sehingga tinggal K dikali Q per R kuadrat. S sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, bisa disimpulkan bahwa nilai muatan, nilai medan listrik ialah K dikali Q per R kuadrat. Kenapa cuma 1 Q? Karena muatan listrik cuma dipantau dari satu titik saja atau satu muatan saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa medan listrik itu adalah medan di mana muatan dipengaruhi oleh medan listrik itu. Nah, jadi itulah sekian dari pembelajaran kita, dan sebelum itu saya akan mengulang kembali atau saya akan menguatkan kembali adik-adik tentang listrik statis ini. Nah, yang pertama, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah ketidakseimbangan antara muatan listrik yang terdapat di dalam permukaan benda. Kemudian apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu adalah perbedaan antara muatan negatif dan muatan positif yang terdapat di dalam suatu benda. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya tarik-menarik antara dua muatan yang memiliki perbedaan muatan, atau muatan positif menarik dengan muatan negatif. Dan medan listrik adalah di mana terjadinya atau dipengaruhinya muatan oleh medan listrik itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa kuis kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Nah, yang pertama itu ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan listrik statis dengan kata-kata sendiri. Kemudian sebutkan contoh-contoh listrik statis selain dari penggaris tadi. Kemudian jelaskan kembali cara kerja dari gaya listrik. Kemudian jelaskan kembali atau gambarkan kembali garis-garis medan listrik tersebut. Nah, jadi adik-adik, itulah sekian dari pembelajaran singkat kita tentang listrik statis ini. Dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.